Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, Bapak Ibu Sadayana. Tafadholi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dhawa 'adlin minkum hadiyan balighal Ka'bah أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن فينظر والله عزيز ذو انتقام Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, dendanya ialah menggantinya dengan hewan ternak yang sepadan dengan hewan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu atau hewan kurban yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa, seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan perbuatan yang telah lalu. Siapa kembali mengerjakannya, pasti Allah menyiksanya. Allah Maha Perkasa, lagi Maha memiliki kekuasaan untuk membalas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Ibu Tuti, sehat berkah selalu, Kang Ibu Tuti sareng keluarga. Amin. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, sore hari ini kita akan kembali lagi mendengarkan tausiah dari Ustadz Dedi Haryadi, LC. Sekarang melanjutkan Asmaul Series Allah Al-Aziz Part 2, bagian kedua. Mungkin pekan yang lalu sudah disampaikan mengenai Al-Aziz Part 1. Mungkin Bapak Ibu yang bergabung di grup MT Sahabat Surga, WA Group, sudah mendapatkan catatannya dan video YouTube-nya. Mudah-mudahan catatan yang diterima bisa dipahami ya. Bapak dengarkan kajian dari Ustadz kita yang alhamdulillah sudah membersamai kita setiap pekan. Ustadz Dedi, sebelum memulai mohon Bapak Ibu untuk bisa menertibkan mikrofonnya. Punten Wanani ku abdi di mute nya. Wanani ya punten suandana supados keluarnya. Ya. Bila nanti Ustadz minta untuk interaktif baru dinyalakan kembali mikrofonnya. Di akhir sesi kita akan ada sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk bertanya dengan bisa melalui chatting di media chat atau bertanya langsung. Diharapkan pertanyaan sesuai dengan tema yang disampaikan, tapi kalau misalnya ada waktu, insya Allah bisa ditanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan hal-hal tertentu ya, mungkin saja seperti itu. Untuk menyingkat waktu, maka dipersilakan tadi untuk memulai kajiannya. Dipersilakan, Ustaz. Baik, hatur nuhun, jazakumullah khair Pak Dokter. Syukron jazilan dan mohon izin untuk nge-share materi hari ini.
Sudah kelihatan insya Allah? Sudah, Ada Ustaz. Sudah terlihat, Ustaz. Baik. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Wahaikum ni'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Dr. Wedi yang sangat kita ta'zimi, begitu Allah cintai, begitu Allah muliakan, semoga senantiasa dalam kesehatan, keberkahan, keistiqomahan dalam ketaatan. Mudah-mudahan Allah bersamakan Pak Dokter, keluarga besar, penuh kebaikan di dunia, penuh kebersamaan sampai ke surga insya Allah. Juga Bu Tuti yang tadi sudah mengawali di pertemuan sahabat surga sore hari ini, mudah-mudahan tilawah yang tadi dibacakan di pembuka mudah-mudahan menjadi pengawal keberkahan di pertemuan sahabat surga sore hari ini. Juga ada Bu Danani, Dr. Susi, Teh Tin, ya, alhamdulillah senantiasa membersamai di pertemuan sahabat surga. Mudah-mudahan memang sesuai dengan visi kita, mudah-mudahan kita bisa bersahabat sampai ke surga insya Allah. Taib. Mudah-mudahan juga pertemuan di sore hari ini betul-betul menjadi bagian terbaik dari amal soleh yang terus kita bangun bersama-sama, dan mudah-mudahan setiap lingkaran iman kita di setiap pekan semakin melayakkan, memantaskan kita semua untuk bisa mendapatkan hasanah fid dunia, hasanah fil akhirah, kebaikan di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat. Apalagi sudah sabda Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Mudah-mudahan keistiqomahan kita berikhtiar untuk mendapatkan ilmu, semoga semakin mendekatkan diri kita dengan pintu surga insyaallah. Taib. Sahabat surga yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi, di pertemuan sore hari ini adalah al-muhadharah Tsaniyah, yaitu kedua ini dua terkait dengan nama Allah Al-Aziz, ya. Ada Di Ustadz pertemuan. Wijayanto. Baik. Masya Allah. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam. Lanjut, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Kef hal Gurunda, gimana Alhamdulillah, kabarnya? khair. Alhamdulillah, Ustaz. Aduh, Masya Allah. Wastaniawi sangat kangen, Ustadz. Lanjut, Ustaz. Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan buat kami semua, sesuai sangat rindu. Udah. Masya Allah. Udah. Lanjut. Kalau begitu izinkan Gurunda. Lanjut, Ustaz. Saya jazakallah khair, Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz senantiasa keluarga besar dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan. Amin. Mohon izin Gurunda. Lanjut, Ustaz. Baik. Semoga kita senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi. Kemarin kita sudah membahas tentang nama Allah Al-Aziz, itu diperkenankan di dalam Al-Quran lebih 92 ya, tepatnya 94 sebetulnya. Ada 94 nama Al-Aziz yang Allah perkenankan di dalam Al-Quran. Dengan bentuk Al-Azizu pakai alif lam, itu diperkenankan di 59 ayat. Kemudian dengan nakiroh azizun, itu diperkenankan dalam Al-Quran di 23 ayat. Kemudian dengan nakiroh mansub, Pak Dr. Wedi, azizan, ya, itu diperkenankan dalam Al-Quran di 6 ayat. Kemudian dengan bentuk bi azizin, pakai bi ya, majrur, dengan bentuk nakiroh, itu diperkenankan dalam Al-Quran di 1 ayat.
Dan terakhir dengan lafaz al-izzatu itu diperkenankan oleh Allah di ayat dalam Al-Quran. Total semuanya 94 ya. Jadi ini salah satu nama Allah yang paling banyak diperkenalkan di dalam Al-Quran, Al-Aziz, dengan beberapa bentuk sigot bahasa Arab. Al-Aziz, Lam, Al-Azizu itu 59. Kemudian Azizun dengan bentuk nakirah pakai tanwin tapi marfu itu 23 ayat. Kemudian Azizan dengan bentuk nakirah mansub ya, Azizan itu 6 ayat. Kemudian dengan bentuk nakirah tapi pakai jar majrur bi azizin Pak Dokter itu 1 ayat. Dan terakhir dengan lafaz al-izzah ya, al-izzatu dalam Al-Qur'an diperkenalkan di 5 ayat. Total semuanya 94 ya. Dan 94 nama Allah Al-Aziz yang diperkenalkan dalam Al-Quran itu dipaket dengan 10 nama yang lain yang sudah kita bahas di pertemuan awal Pak Dokter. Dengan Al-Alim, ya, dengan Al-Hakim, dengan Al-Wahhab, Al-Ghafur, Al-Ghafar, dengan Al-Muntakim, kemudian dengan Al-Muqtadir, ya, kemudian juga dengan Al-Qawi, itu sudah kita bahas. Berikut rahasia-rahasia dari para ahli tafsir terkait dengan kenapa nama Al-Aziz itu dipaket dan digabungkan dengan 10 nama Allah yang lain. Itu sudah kita bahas tuntas di pertemuan kemarin. Ya. Saat ini kita akan masuk ke pembahasan-pembahasan ilmu tauhid dari para ulama kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan namanya kepada kita dengan Al-Aziz ya. Baik. Yang pertama, sahabat surga yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, nama Allah Al-Aziz itu dijelaskan oleh para ulama kita setidaknya Pak Dokter dengan 3 penjelasan. Yang pertama adalah alladzi la matsila lahu wa la musyabaha lahu wa la nadhira lahu. Jadi Al-Aziz itu adalah dia yang tidak ada yang sama dengannya, tidak ada yang menyerupainya, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak ada yang sama dengannya, tidak ada yang menyerupainya, dan tidak ada yang menandinginya. Maka Pak Dokter, di dalam kaidah bahasa Arab, kalau ada sesuatu yang tidak ada duanya, tidak ada yang sama dengannya, tidak ada yang menyerupainya, dan tidak ada yang bisa menandinginya, itu disebut dengan azizan. Itu dalam bahasa Arab. Ya. Maka sahabat surga yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kenapa Allah menamakan dirinya Al-Aziz? Karena laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah. Tidak ada yang bisa menandinginya, tidak ada yang bisa menyerupainya, betul ya? Dan kalau hilang, tidak akan pernah menemukan gantinya. Maka Allah pantas disebut dengan Al-Aziz. Ini kira-kira kita pantas gak disebut dengan Al-Aziz ya? Pertama kita banyak Pak Dokter, sampai 7 miliar. Yang kedua banyak yang menyerupai kita ya, Jungkook gitu. Aduh, Masya Allah Dokter. Lee Min Ho gitu ya, mirip. Kemudian juga Bapak Ibu, kita tidak pantas disebut dengan Al-Aziz. Karena Al-Aziz ini sesuatu yang memang tidak ada duanya. Contoh Bapak Ibu, mari kita lihat. Kalau kita memiliki Pak Dokter, satu barang, limited edition, cuma kita yang punya satu-satunya. Yang lain tidak punya. Tidak ada yang sama, tidak ada yang menyerupai, dan kalau hilang tak terganti. Kira-kira suatu itu mahal atau tidak? Ya. Ini barang tuh unik, Pak. Barang tuh antik. Nggak ada duanya, tidak ada yang mirip, tidak ada yang bisa menyamainya, dan kalau hilang tidak ada gantinya. Sesuatu yang kita miliki itu mahal atau tidak? Mahal. Itu aziz Bapak Ibu sekalian. Contoh misalnya Pak Dokter, kalau ada di antara kita punya ilmu pengetahuan yang tidak ada yang menyamai, tidak ada yang sama, tidak ada yang mirip, pengetahuan ini khusus dimiliki oleh seseorang saja. Ini kira-kira orang ini spesial tidak Pak Dokter? Spesial Ibu dan Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mahal, spesial, yang sangat berharga.
Betul ya? Maka itulah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sama, tidak ada yang menyerupai, tidak ada yang menandingi, dan kalau hilang tak terganti. Semahal apa Allah dalam hidup kita. Maka kembali kita putuskan, Bapak Ibu sekalian, sore hari ini kekayaan terbesar adalah ketika kita menemukan Allah. Karena kita menemukan sesuatu yang tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang sama dengannya, tidak ada yang menandinginya, dan kalau hilang tidak akan menemukan gantinya. Maka ketika orang sudah menemukan Allah, dia sudah menemukan hal yang paling berharga di kehidupan ini. Setuju ya? Itu Bapak Ibu sekalian. Bahkan pernah kita sampaikan di kajian sebelumnya Pak Dokter, bahwa kalaulah ada hari ya yang harus kita rayakan di kehidupan kita, tentu saja bukan hari kelahiran, bukan hari pernikahan, tetapi hari di mana kita sudah menemukan Allah. Karena kita menemukan hal yang termahal di kehidupan kita. Nah pertanyaannya, kenapa hari di mana kita sudah menemukan Allah, hari hijrah kita, hari pertobatan kita, disebut hari terbaik dan terindah yang harus kita rayakan? Karena dimulai hari itulah, maka Allah akan menemukan kita kelak di surga. Sesuai dengan Al-Baqarah 221. Allah ingin membawa kita pulang ke surga. Betul kan Bapak Ibu? Tidak mungkin Allah menemukan kita di surga kalau kita tidak menemukan Allah di dunia. Betul nggak? Maka ketika kita menemukan Allah di dunia, kita hijrah, kita bertobat, kita memperbaiki hubungan Allah, itu hari terbaik dan terindah. Yang kalau ada perayaan, patut kita rayakan. Kenapa? Dimulai hari itulah, kelak Allah akan menemukan kita di surga. Ya. Siapa yang tidak menemukan Allah di dunia, Allah tidak akan pernah menemukan dia di surga. Begitu Pak Dokter ya. Maka Ibu dan Bapak, saya tanya kepada Bapak Ibu, biasanya hari yang sering kita ingat dan kita rayakan hari apa? Biasa hari kelahir, hari pernikahan. Itu tidak ada syariatnya kita untuk merayakan, betul tidak? Tidak ada syariatnya itu. Kalaupun ada yang kita rayakan, hari di mana kita hijrah, Pak, di mana kita menemukan Allah, itu hari terindah, terbaik yang kita miliki. Karena dimulai hari itulah hari pertama kelak kita akan ditemukan Allah kelak di surga. Ini Bapak Ibu, kenapa? Karena dalam bahasa Arab sesuatu yang tidak ada duanya, tidak ada yang sama, tidak ada yang menyerupainya, dan kalau hilang tidak ada gantinya, itu mahal, Pak. Aziz namanya itu. Dan Allah adalah tidak ada duanya, tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang sama dengannya, dan kalau hilang tak ada gantinya. Semahal apa Allah dalam hidup kita, Bapak Ibu. Itu Masya Allah. Bahkan pernah kita singgung Pak Dokter ya, sesuatu selain Allah yang hilang di kehidupan kita pasti ada gantinya. Betul tidak Bapak Ibu? Sesuatu yang hilang di kehidupan kita selain Allah pasti ada ganti. Bahkan kata Rasulullah SAW, ketika Allah mengambil sesuatu yang kita tidak duga untuk kehilangannya, Allah pasti mengganti dengan sesuatu yang tidak kita kira memilikinya. Selalu ada ganti yang lebih baik di sesuatu yang hilang di kehidupan. Namun kalau kita sudah kehilangan Allah, kita tidak akan pernah menemukan ganti. Setuju tidak Bapak Ibu sekalian? Contoh misalnya Pak Dokter ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ngajarin Ummu Salamah satu doa ketika dia mendapatkan musibah, kehilangan pasangan, kematian setelah sakit selama 1 bulan pasca perang Badar itu. Apa kata Rasulullah kepada Ummu Salamah? Baca doa ini, maka Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Apa doanya? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma azurni fi musibati wa khluf li khairu minha. Ketika Ummu Salamah baca doa ini, Allah kabulkan Pak Dokter. Allah ganti kehilangannya dengan sesuatu yang lebih indah dari apa yang pernah dia merasakan kehilangan. Namun kalau kita sudah kehilangan Allah, Bapak Ibu, apa gantinya? Setuju Bapak Ibu ya? Masya Allah. Maka mari kita kembali untuk menegaskan kekayaan terbesar dalam hidup kita adalah ketika kita sudah menemukan Allah. Maka mudah-mudahan kebersamaan kita di sahabat surga ini adalah dalam upaya mari kita menemukan Allah bersama-sama.
Ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya Pak Dokter, kalau ada misalnya akhwat yang aziz ya, kalau ada perempuan yang tidak ada duanya, tidak ada yang menyerupainya ya, tidak ada gantinya, Pak. Mahal banget, tidak mudah menerima laki-laki ya. Fotonya tidak bersebaran di media. Pokoknya mahal banget. Kira-kira berapa mahar yang akan kita berikan untuk mendapatkannya? Ayo sekalian. Ini mah contoh Bapak Ibu yang sudah nikah, sudah jangan bermimpi lagi. Udah, ini hanya contoh saja. Kalau ada perempuan yang aziz, ya, yang mahal, unik, tidak ada duanya, tidak ada yang menyerupainya, Pak. Tidak mudah ditemukan, tidak sembarangan menerima ikhwan, ya. Foto-fotonya tidak banyak kita temukan di media sosial. Betul-betul sangat unik, mahal banget. Berapa mahar yang akan kita berikan untuk mendapatkannya? Kira-kira berapa itu? Saya yakin Pak Dokter, apapun yang terbaik yang kita miliki, kita akan berikan. Betul kan? Karena pantas sesuatu yang mahal, kita berikan mahar yang mahal. Begitu. Sekarang Bapak Ibu Allah, tidak ada duanya, tidak ada gantinya, tidak ada yang menyerupainya. Yang kalau hilang tidak ada gantinya. Berapa yang akan kita berikan untuk mendapatkan Allah? Kalau kita lihat Al-Quran, Bapak Ibu, para sahabat Nabi itu menyerahkan jiwanya, menyerahkan hartanya, menyerahkan kehidupannya untuk menemukan Allah itu. Kenapa? Karena sesuatu yang mahal, pantas mendapatkan mahar yang paling mahal. Setuju tidak Bapak Ibu sekalian? Masya Allah, Allah tuh mahal, Pak. Maka demi Allah Bapak Ibu, pertemuan sore seperti ini tuh mahal, Pak. Mahal, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita sedang bersama-sama untuk menemukan Allah. Apapun upaya untuk mendapatkan Allah, sesuatu itu mahal sekali. Maka demi Allah pertemuan-pertemuan kita setiap pekan, setiap Sabtu, setiap Ahad sore hari ini pertemuan yang mahal. Karena kita sedang ingin mendapatkan sesuatu yang paling mahal di kehidupan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Contoh lain misalnya Pak Ibu sekalian ya. Ini kalimat dari Ibnu Mas'ud Pak Dokter. Surga itu tidak ada duanya, tidak ada yang menyerupainya, bahkan kita pun tidak bisa membayangkannya keindahannya, kan? Berapa mahar yang akan Bapak Ibu berikan mendapatkan surga? Ayo. Mahal Pak Aziz surga itu ya. Tidak ada duanya. Kita tidak akan menemukan di tempat yang lain, kan? Tidak ada yang menyerupainya. Jangankan untuk menandinginya, membayangkan saja kita nggak mampu. Seindah apa surga itu, betul kan? Berapa yang akan Bapak Ibu berikan untuk mendapatkan surga? Makanya apa kata Ibnu Mas'ud? Al-jannah lahu qimatun 'aliyah. Surga itu punya harga yang mahal, yang tak mungkin bisa kita dapatkan dengan cara-cara murahan. Gak bisa kita dapatkan dengan waktu sisa. Gak bisa kita dapatkan dengan uang sisa. Gak bisa kita dapatkan dengan sisa itu. Surga itu mahal, Bapak Ibu. Sesuatu yang mahal sebagai mahar, itulah yang hanya bisa membuat kita mendapatkan surga itu. Itu kata Ibnu Mas'ud, Bapak Ibu. Saya bertanya kepada dokter, pantas tidak kemahalan surga ini kita tebus dengan apa yang tersisa di kehidupan kita? Waktu sisa, tenaga sisa, harta sisa, pantas tidak? Enggak, Bapak Ibu, itu kata Ibnu Mas'ud. Surga yang mahal itu harus kita tebus dengan apa yang terbaik yang kita miliki di kehidupan ini. Ya, waktu terbaik, harta terbaik, Bapak Ibu. Karena banyak Pak Dokter, mohon izin ya, ada hamba-hamba Allah yang ingin menebus surga dengan sesuatu yang paling tersisa di kehidupannya itu. Ngaji ya kalau ada waktu saja. Saat berjamaah kalau ada kesempatan saja. Sedekah kalau ada harta saja itu. Pantas gak kata Ibnu Mas'ud surga kita tebus dengan hal-hal semacam itu. Itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Bapak Ibu sekalian. Sesuatu yang mahal tak bisa kita dapatkan dengan harga yang murah. Betul ya? Kita punten Pak Dokter ya, saya bukan menihilkan amal soleh kita, Pak. Allah itu mahal, Pak. Ya, maka ayo kita dapatkan dengan cara yang mahal. Sediakan waktu untuk menemukannya. Sediakan biaya untuk menemukannya, Bapak Ibu. Allah itu mahal. Ya.
Ngaji ini Bapak Ibu, demi Allah ini hal yang mahal. Karena kita sedang ingin mendapatkan yang paling mahal di kehidupan, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga itu mahal, nggak bisa kita dapatkan cara-cara yang murah. Ya. Ngaji, Bu, kenapa bisa ngaji? Maupun ada waktu, Ustaz. Kalau nggak ada waktu, nggak bisa ngaji. Bu, nggak seperti ini surga kita dapatkan, Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Ya, bahkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Kan hadis riwayat Imam Tirmidzi itu. Ketika kita menemukan taman surga, maka sediakan waktu dan luangkan waktu, bukan mencari waktu luang dan mencari waktu tersedia itu. Dan taman surga itu adalah, ya ini kita kajian bersama Ustaz Dr. Wed di Sahabat Surga ini, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini Bapak Ibu. Ya kayak tadilah Pak Dokter, misalnya di showroom itu ada mobil satu-satunya, antik ya. Di negara yang lain tidak ada itu. Cuma limited edition. Nggak ada ganti, nggak ada tandingan, nggak ada yang serupa. Kira-kira kita akan membeli dengan harga berapa itu? Pasti kita harga mahal pun kita beli sekalian ya kan? Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Pak Dokter, ini ada sebuah renungan yang saya itu agak betul-betul menampar saya itu. Kita selalu menangis ketika kehilangan sesuatu yang ada ganti. Tapi kapan air mata kita jatuh ketika kehilangan Allah yang tidak terganti? Kita ketika kehilangan tahajud, tidak ada air mata. Kehilangan taklim, tidak ada air mata. Kehilangan sholat berjamaah, tidak ada air mata. Betapa banyak air mata kita jatuh ketika kehilangan sesuatu yang ada ganti. Tapi mana air mata kita menetes ketika kehilangan Allah yang tidak ada ganti. Kan kehilangan tahajud, kita kehilangan Allah. Kehilangan taman surga, kita kehilangan Allah. Betul kan? Kehilangan amal soleh, kita kehilangan Allah. Tapi sama sekali tidak ada air mata di sana. Padahal Ibu dan Bapak, Al-Aziz itu ingin menyadarkan kita yang termahal yang kita miliki itu adalah Allah. Makanya Pak Dokter ya, kata seorang pemikir dari Timur Tengah itu, Allah itu seperti Sungai Nil. Gitu ya. Allah itu seperti Sungai Nil. Dia mengaliri beberapa negara Afrika di timur Afrika kan ke Sudan ya, ke Libya, ke bawah itu Pak Dokter ya. Itu kan dari Suez itu kan ke bawah itu ada Sudan, ada Libya itu. Ketika misalnya Bapak Ibu air Sungai Nil ini kita tutup airnya itu, kira-kira Sudan, Libya dan negara-negara lain itu dapat aliran air tidak? Tidak, Pak. Seperti itu Allah Bapak Ibu. Kalau kita kehilangan Allah, kita akan kehilangan segalanya itu. Seperti Sungai Nil itu yang mengalir dari negara-negara Afrika yang ada di bawah Mesir. Ketika sungai ditutup, maka negara-negara yang itu tidak akan mendapatkan suplai air dari Sungai Nil. Itulah Allah pada dalam kehidupan kita. Idza wajadtani wajadta kulla syai'in. Ketika kita sudah menemukan Allah, kita sudah menemukan segalanya. Karena segalanya milik Allah. Namun ketika kita kehilangan Allah, kita akan kehilangan segalanya. Karena memang segalanya adalah milik Allah. Apa yang ditemukan orang yang sudah kehilangan Allah, nggak akan ketemu apa-apa. Dan apa yang hilang dari orang yang sudah menemukan Allah, nggak akan kehilangan apa-apa itu. Karena semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Ibu dan Bapak ya, yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkati aziz, Pak. Makanya siapa orang yang paling hebat itu? Orang yang saat ini sudah bersama Allah. Orang yang sudah hijrah, orang yang sudah bertobat, orang yang sudah betul-betul membangun kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang-orang yang mahal, Bapak Ibu sekalian. Maka demi Allah, Pak, pertemuan demi pertemuan setiap pekan kita di Sahabat Surga ini pertemuan yang mahal. Karena kita sedang berupaya bersama-sama untuk menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mahal. Bahkan demi Allah Bapak dan Ibu, pertemuan ini itu akan jadi saksi kelak di akhirat.
Ya Pak Dokter, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik itu, bahwa kelak kita akan ketika pulang ke surga itu saling bersemangat untuk mencari sahabat-sahabat kita yang lain ketika kita tidak menemukannya di surga. Wa yaquluna rabbana, dan ketika itu kita sampai datang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menanyakan mana saudara-saudara kita yang tidak kita temukan di surga. Wa kanu yusalluna ma'ana wa yusummuna wa yahajjuna. Padahal ketika di dunia kita bersama-sama dalam ketaatan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Akhriju man araftum. Keluarkan orang yang kau cari itu dalam neraka dan masukkan ke dalam surga itu. Maka demi Allah, Pak, kebersamaan kita di dunia yang kita istiqomahkan dalam ketaatan ini nanti akan menghasilkan saling pencarian, saling menolong, saling menyelamatkan untuk bersama-sama di surga itu. Jadi kira-kira pertanyaan mahal nggak Bapak Ibu? Masya Allah ya. Nah ini yang pertama Ibu dan Bapak ya. Bisyaklin awsa'al aziz alladzi la mathila lahu wa la nidda lahu wa la nadira lahu idza kana syai' nadiran qalilul wujud laisa mutawafiran ma imkani tawafirihi ya nusammihi azizan, sesuatu yang tidak ada duanya, sesuatu yang satu-satunya, tidak ada yang meningginya, nusammihi azizan, kami menamainya dengan al-aziz, kan begitu ya. Kan begini Ibu dan Bapak sekalian, mari saya kasih pandangan baru. Sesuatu itu kan Pak Dokter, ada banyak barangnya, juga ada banyak kebutuhannya. Itu namanya, contoh Bapak Ibu, apa kira-kira? Banyak barang, tapi banyak kebutuhan. Kira-kira contohnya apa? Nasi ya Bapak Ibu ya. Barangnya banyak, tapi kebutuhan untuk barang ini pun banyak. Nasi, betul kan? Yang kedua, banyak barangnya, tapi sedikit kebutuhannya. Kira-kira apa? Ini barang banyak, tapi kebutuhan kepada barang ini pun banyak. Ya, itu makan pokok, nasi, alhamdulillah banyak lagi. Ini mah barang banyak, kebutuhan kepada barang ini sedikit. Kira-kira apa contohnya? Emas, Pak. Ya kan Pak Dokter ya, emas banyak, tapi kebutuhan orang sedikit. Banyak yang tidak suka emas, ya. Karena memang tidak ada uang untuk beli. Ya. Ada juga Pak Dokter, barangnya sedikit, satu, tapi yang membutuhkannya banyak ini. Kira-kira apa tuh Bapak Ibu? Barang banyak, yang membutuhkannya banyak, nasi. Barang banyak, yang membutuhkan sedikit, contohnya emas. Sekarang, barangnya satu, tetapi begitu banyak yang membutuhkannya. Apa contohnya? Allah, Pak. Ya enggak? Allah itu Bapak Ibu, Khalilul Wujud. Zatnya satu, tetapi apapun yang di semesta ini membutuhkannya. So, semahal apa Allah dalam kehidupan kita ini? Ada nggak kebutuhan-kebutuhan kita, Bapak Ibu, yang terpenuhi bukan darinya? Tidak ada itu. Semua yang kita butuhkan bersumber darinya, betul? Maka contoh Bapak Ibu ya. Contoh Bapak Ibu. Barang banyak, kebutuhan banyak, nasi yang murah itu. Ini mah barang satu, yang membutuhkan banyak. Kira-kira mahal nggak Pak Dokter? Itu biasanya Bapak Ibu harga itu makin tinggi ketika kebutuhan banyak dan harga dan barang makin sedikit. Itu kira-kira mahal tidak? Mahal. Nah Allah Subhanahu wa taala Qalilul wujud. Barangnya zatnya satu. Tapi seisi alam semesta ini membutuhkannya. Semahal apa Allah itu? Maka ini hanya menguatkan saja. Siapa yang sudah menemukan Allah, berbahagialah. Dia orang yang paling kaya di kehidupan ini. Setuju ya? Baik. Ini satu penjelasan Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi dari para ulama kita ya. Terkait dengan makna pertama Allah Al-Aziz ya. Baik. Kita Bapak Ibu sekalian masuk ke bahasan kedua. Saya lewat-lewat dulu beberapa ayatnya ya.
Nanti Bapak Ibu bisa lengkapi, mungkin nanti bisa copy karena semua catatan saya Asmaul Husna itu lengkap di laptop ya. Tapi mohon maaf hampir semuanya berbahasa Arab. Nanti boleh di copy Bapak Ibu sekalian, nanti kalau ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan insya Allah. Pokoknya sejak pertemuan dengan sahabat surga, dari bahan pertama sampai sekarang semuanya lengkap insya Allah. Termasuk catatan yang ditulis oleh Dr. Susi ya, Pak Dokter ya, dan Teh Tin di WA grup sahabat surga juga lengkap insya Allah. Saya berharap sih mudah-mudahan pertemuan kita setiap pekan ini ke depan jadi karya Pak Dokter ya, apa nanti berbuah buku atau lain-lainnya. Ada yang editor, ada yang Ya, edit, Ustaz. gitu. Siap. Mohon mudah-mudahan nanti ke depan bisa dikembangkan Pak Dokter ya menjadi satu karya Betul, insya betul, Allah. Ustaz. Ya, alhamdulillah. Kemudian sekarang yang kedua Bapak Ibu ya, tentang makna Allah Al-Aziz. Baik. Siapa Allah Al-Aziz yang kedua itu? Ini saya juga mohon bantuan Ibu Bapak ya, karena materi-materi saya itu kayak gini-gini aja Pak Dokter ya. Gundul, nggak ada terjemahan. Bikin nangis tadi. Iya Pak Dokter, aduh mohon maaf, kebiasaan sejak kuliah begitu ya. Aduh. Nanti benar ada yang bisa bantu untuk melengkapi ya. Baik. Makna Allah Al-Aziz yang kedua, siapa itu Al-Ghalibu alladzi yaglub, Al-Ghalibu alladzi la yuglabu. Allah yang mengalahkan dan tidak terkalahkan. Ya. Al-Ghalib yang mengalahkan, alladzi la yuglab yang tidak terkalahkan. Itu adalah Aziz, Pak. Kalau ibu dan bapak, kita menang Pak di satu kemampuan kita, tetapi kita kalah dari orang lain kemampuan yang lain. Tak pantas kita disebut dengan aziz. Karena aziz ini Pak Dokter hanya dialamatkan dalam bahasa Arab untuk yang senantiasa menang dan tidak pernah terkalahkan. Kira-kira Persib pantas nggak disebut aziz, Pak? Aduh. Ustaz. Bapak Ibu, kadang kita ini kan menang saat ini, tetapi boleh jadi di waktu berikutnya kalah kan begitu ya. Maka tak pantas ada di antara kita yang disebut ajiz. Karena kadang menang, kadang kalah. Sementara Allah terus menang dan tidak akan pernah kalah. Mengalahkan dan tidak bisa dikalahkan. Ya. Dalam sebuah pertandingan Pak Dokter misalnya, beberapa periode menang. Tapi periode berikutnya kalah, itu tidak disebut dengan Al-Aziz. Persib itu tidak sepantas disebut Al-Aziz. Karena kadang menang, kadang kalah gitu. Ini saya cerita sedikit Bapak Ibu. Dulu saya suka mimpin doa Pak di ruang ganti ya Persib itu kalau mau main ya gitu. Tapi hasilnya kadang menang, kadang kalah. Dan suatu hari yang mimpin doanya adalah Ustadz Aher ya, Ahmad Heriawan. Dan menang Bapak Ibu. Di sana saya langsung, Ustadz Deddy mah kadang kalah kalau nggak doa gitu. Maka setelah itu saya jarang lagi untuk mimpin doa di ruang ganti. Aduh, memang itu momennya begitu. Pas dipimpin sama Ahmad Heriawan, menang begitu ya. Sampai berceloteh pemain tuh begitu. Wah, dipimpin doa aku Ustadz Deddy mah kadang menang, kadang elek. Jadinya penuh. Undur. Aduh, Masya Allah ya. Nah, ini Bapak dan Ibu ya, kita ini kadang menang di bidang tertentu, tapi kalah sama orang lain di bidang yang lain. Tak pantas di antara kita disebut dengan Al-Aziz ya. Kadang kita ini kuat Bapak Ibu ya di satu periode, tetapi lemah Bapak di periode berikutnya. Nggak pantas disebut dengan Al-Aziz. Karena Aziz itu Al-Ghalib alladzi la yuglab. Mengalahkan dan tidak pernah dikalahkan. Coba Ibu dan Bapak, ini sebetulnya agak berat menyampaikan kaidah-kaidah tauhid, tapi saya sederhanakan sekali ya agar kita bisa dicerna sebetulnya. Sebutkan Bapak Ibu sesuatu dari Allah dan pasti apapun yang kita sebut dari Allah tak pernah terkalahkan. Silakan sebut Bapak Ibu. Contoh misalnya, Allah itu sayang sama kita. Ada nggak yang mengalahkan kasih sayang Allah? Ada nggak Bapak Ibu sekalian?
Tidak ada. Tidak ada. Kan itu Bapak sekalian ya. Contoh Bapak Ibu, orang tua kita mencintai kita itu adalah pemberian Allah atau memang hasil ikhtiar mereka. Pemberian Allah. Orang tua kita sayang sama kita itu hasil ikhtiar mereka atau pemberian dari Allah. Pemberian. Jadi sebenarnya siapa yang sayang sama kita itu? Allah. Allah. Contoh Bapak Ibu, Bu, suami itu ngasih nafkah kepada kita. Itu hasil ikhtiar dia atau pemberian Allah? Pemberian Allah. Allah. Jadi sebenarnya siapa yang ngasih kepada kita itu? Allah. Silakan sebutkan satu saja dari Allah yang terkalahkan apa Bapak Ibu? Coba. Satu misalnya Allah mencintai kita. Ada nggak cinta Allah yang dikalahkan sama selainnya? Tidak ada. Saya tantang kepada Bapak Ibu, sebutkan apa yang bisa kalah dari Allah? Ayo. Allah itu Bapak Ibu sabar dengan dosa-dosa kita. Ada nggak yang kesabaran Allah? Ada nggak yang sabar yang betul-betul mengalahkan kesabaran Allah? Nggak ada. Tidak ada. Bapak Ibu sekalian, ya. Apa Bapak Ibu? Allah itu sabar sekali. Di antara sabar Allah itu kan takhirul iqab, menangguhkan hukuman atas sebuah kemaksiatan. Jadi setiap kita berbuat dosa, Allah tidak langsung hukum. Allah sabar, Pak. Terus ngasih rezeki, terus saya ngasih rezeki. Pada ketika itu kita sedang banyak maksiat kepada Allah. Sok sesabar apa Bapak Ibu Allah itu? Masya Allah. Kira-kira kalau Allah seperti kita, Pak, kira-kira berhenti nggak ngasih? Berhenti gara-gara kita banyak maksiat. Kesehatan mau merah-merah kan begitu. Makanya Bapak Ibu, kewajibanku kata Allah adalah memberikan rezeki kepadamu, dan kewajibanmu kepadaku kata Allah adalah beribadah. Jika engkau mengingkari kewajibanmu kepadaku untuk beribadah, aku tidak akan pernah melanggar kewajibanku kepadamu untuk terus memberikan rezeki itu. Nah, kan Bapak Ibu sekalian ya? Gitu. Allah itu sabar, Pak. Maka nanti ada nama Allah As-Sabur, Bapak Ibu ya. Siapa Allah Sabur itu? Takhirul iqobah. Allah yang menangguhkan semua siksaan gara-gara kemaksiatan kita. Allah sabar menangguhkan semua itu. So sabar apa Bapak Ibu? Kan Bapak Ibu apa kata Allah? Siapa yang betul-betul menggenggam langit dan bumi, menahan itu siapa dalam Al-Quran, Pak? Siapa yang menahan langit agar tidak jatuh ke bumi dan menghancurkan bumi? Siapa itu Bapak Ibu? Allah. Allah. Allah sedang tahan begini, Pak. Tetapi hamba-hambanya yang sedang diselamatkan itu terus bermaksiat kepadanya. Tapi Allah tetap tahan itu gitu. Kalau kita mah udah ya geragen gitu ya. Kita geragen gitu ya. Karena bermaksiat gitu. Sabar Allah tuh Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya, kenapa Allah menangguhkan hukuman? Bukan untuk menghukum sekalian, tetapi menanti agar dia minta maaf kepadanya. Kan kalau kita menangguhkan hukuman biasanya untuk dibalas sekalian kan Bapak Ibu ya. Makanya ada kalimat nista maja, bukan majalaya, awas. Nista maja. Utama. Nah, itu nista majalaya, maja utama, Pak. Kita itu menangguhkan hukuman kepada orang untuk dibalas sekalian. Kere antap, kere antap, kere sekalian. Allah tidak. Kenapa Allah menangguhkan hukuman terhadap sebuah kemaksiatan? Bukan untuk membalas sekalian, tetapi untuk menanti agar dia minta maaf kepadanya. Sabar Allah itu. Maka apapun yang Bapak Ibu sebutkan tentang Allah tak mungkin terkalahkan. Apa Pak? Allah itu maha memberi. Ada nggak yang memberi? Ada nggak yang memberi kepada kita yang mengalahkan Allah? Tidak. Nggak ada Bapak sekalian. Maka wajar nggak Allah disebut dengan Al-Aziz itu? Bapak Ibu, Allah itu maha pemaaf. Ada nggak yang bisa mengalahkan keluasan maaf Allah? Tidak ada. Bahkan pernah kita sampaikan Dr. Widya, Allah itu kan maha pemalu. Salah satu maha pemalu Allah adalah Allah malu kalau menyelisihi keluasan ampunannya.
Allah itu malu kalau melanggar dan menyelisihi keluasan ampunannya. Jadi, Bapak Ibu, kalau ada orang yang minta maaf, kemudian tidak Allah maafkan, Allah malu nggak? Coba Bapak Ibu. Salah satu makna Allah itu al-hayyu ya, yang maha pemalu kan? Di antaranya adalah Allah malu untuk melanggar keluasan ampunannya. Jadi kalau ada orang yang minta maaf, tidak Allah ampuni, Allah malu nggak Bapak Ibu? Malu. Allah tuh malu, Pak. Makanya tidak akan ada yang tidak Allah ampuni. Karena Allah malu kalau tidak mengampuni. Kenapa? Karena Allah telah menyelisihi keluasan ampunannya. Ada nggak keluasan ampunan yang bisa melebihi keluasan ampunan Allah? Tidak. Tidak ada. Maka pantas disebut Al-Aziz itu, ya kan? Karena apapun yang kita sebutkan tentang Allah, tidak ada yang bisa mengalahkan. Makanya Pak Dr. Wedi, mari kita kembali ke memori masa lalu, di mana-mana kita berawal kajian, ya, Dr. Pat Bututi, ya. Bapak Ibu, apa kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Bapak Ibu sekalian? Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Bapak dan Ibu, kalau kita mengenal Allah, tak mungkin tidak jatuh cinta. Kalau Bapak Ibu makin dalam dan makin jauh mengenal saya, makin tidak respect, makin tidak berselera, itu wajar. Kan ada istilah kesan pertama, apa itu? Kesan pertama Itu menggoda. menggoda, selanjutnya biasa-biasa. Itu wajar karena manusia. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau orang semakin dalam mengenal Allah, kata Ibnu Qayyim, tak mungkin kalau tidak makin jatuh cinta. Karena segala kebaikan Allah, tak ada yang bisa mengalahkannya. Kan cinta itu butuh alasan, Bapak Ibu. Ya kan? Semakin kuat alasan, semakin besar perasaan cinta. Mari kita buktikan, Ibu Bapak sekalian. Kenapa Ibu mencintai suami? Coba, sebutkan 3 contoh saja. Karena selalu ada alasan cinta sesama kita ini. Semakin kuat alasan, semakin besar perasaan cinta. Semakin menghilang alasan, semakin melemah perasaan cinta. Memang itu teorinya begitu. Ketika saya tanya, Ibu, kenapa mencintai suami? Cukup 3 saja. Kalaupun sulit, ya bohong aja lah, nggak apa-apa, sok. Ini biar selesai materi kita. Oh Ustadz, suami saya itu sabar. Suami saya itu baik. Suami saya itu sayang sama saya. 3 saya cukup. Saya bantu Bapak Ibu. Ini kelihatan Ibu kesulitan. Naonnya gitu, Pak. Saya bantu. Sabar. Terus apa tadi Bu Tuti? Sabar. Sayang. Sayang. Satu lagi baik ya. Ya. Mari kita bandingkan dengan teori Ibnu Qayyim. Sabar mana antara suami kita dan Allah? Suami kita, suami ibu ya, dan Allah. Sok sabar mana, Bapak Ibu? Allah. 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 Baik mana antara suami ibu dan Allah? Allah. Siapa yang paling hebat sayangnya kepada kita, suami atau Allah? Allah. Kenapa kepada yang baiknya terbatas, sayangnya terbatas, kita jatuh cinta? Namun kenapa kepada Allah yang kebaikannya tidak terbatas, sayangnya tidak terbatas, kita tidak jatuh cinta? Betul nggak? Suami yang kebaikannya terbatas, kita jatuh cinta. Ibu jatuh cinta. Kita deh ya. Kenapa kepada suami yang sabarnya terbatas, ibu jatuh cinta? Ya kan? Tapi kenapa kepada Allah yang tidak punya keterbatasan kebaikannya, kesabarannya, kesayangannya, kita nggak jatuh cinta? Kira-kira aneh nggak Bapak Ibu sekalian? Maka kata Ibnu Qayyim, yang paling aneh di dunia cuma satu. Apa itu? Ketika orang mengenal Allah tidak jatuh cinta. Itu aneh. Makanya pertanyaannya, kenapa kita sekarang kurang besar perasaan cintanya kepada Allah? Satu, kita kurang mengenalinya itu. Kita kurang mengenalinya, Bapak Ibu.
Karena semakin larut kita mengenal Allah, akan semakin larut dalam kepesonaan, semakin tenggelam dalam rasa cinta yang begitu hebat itu. Ya kan? Itu gara-gara kita tidak mengenal. Nah, ini Ibu dan Bapak yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi. Baik ya. Maka tadi tes akidahnya sudah kita laksanakan ya. Sebutkan satu dari kebaikan Allah, kemudian bisa dikalahkan sama yang lain. Tidak ada. Oh, Allah itu sabar, gak ada yang bisa mengalahkannya. Oh, Allah itu sayang, gak ada yang bisa mengalahkan sayangnya Allah kepada kita. Oh, Allah itu merawat, gak ada yang seindah-indah perawatan yang mengalahkan perawatan Allah. Betul? Allah itu maha pemaaf, tidak ada yang bisa mengalahkan ampunan Allah kepada kita. Kenapa? Al-Aziz, Al-Ghalib, la yuglab. Allah itu mengalahkan dan tidak terkalahkan. Paham Bapak dan Ibu ya? Ini mudah-mudahan saya berhasil menyampaikannya, karena materinya agak berat. Saya ringankan Bu Tuti. Oke Bapak dan Ibu. Jadi Allah bisa dikalahkan tidak? Tidak. Sementara kita sangat mudah, tak pantas ada di antara kita disebut dengan aziz. Nggak pantas sama sekali. Baik Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Bapak Ibu, kalau kita menemukan Allah Pak, yang tidak terkalahkan ya oleh apapun, kira-kira kita makin ingin bergantung nggak kepadanya? Makin ingin nggak Bapak Ibu sekalian? Ingin. Makin ingin nggak kita untuk bergantung, bersandar, berharap, berpasrah? Kenapa? Karena kita betul-betul bersama yang tak terkalahkan. Oh itu Bapak Ibu. Kalau kita memilih tim yang kalah wae, Bapak Ibu, kira-kira kita akan terus milih nggak? Kita dukung LSD, kita dukung LSD. Kira-kira Bapak Ibu bosan nggak? Iya enggak? Harusnya bosan. Iya kan? Semakin ada tim yang tak terkalahkan, kira-kira kita akan makin mendukungnya tidak Bapak Ibu? Kan begitu kan? Makanya banyak yang kecewa, saya mau dukung deh, kenapa elehan cina gitu ya? Allah itu tak terkalahkan, maka setiap hati akan semakin kuat kebergantungannya, keberpasrahannya, kebersandarannya, dan kebersandarannya itu. Betul pada Allah Bapak Ibu. Maka cerdas orang yang bergantung kepada yang mengalahkan dan tidak terkalahkan. Itu cerdas Bapak Ibu sekalian. Maka orang yang cerdas itu tidak pernah menguatkan kebergantungan, kebersandaran, keberpasrahan kecuali kepada Al-Aziz. Setuju ya? Nah ini Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Semakin kita kuat bergantung, bersandar, berpasrah dan berharap kepada Allah yang tidak pernah terkalahkan, kira-kira semakin mudah nggak meninggalkan sesuatu yang bisa dikalahkan? Bisa nggak? Bapak Ibu? Semakin mudah. Nah itu Bu Dr. Dela itu. Ya, kita semakin tidak mau berharap kepada yang lain, Bu. Semakin tidak mau berpasrah kepada yang lain, semakin tidak mau bergantung kepada yang lain. Kenapa? Karena aku punya Al-Aziz, tempat bergantung yang tidak pernah terkalahkan, tempat berpasrah yang tidak akan pernah terkalahkan itu. Semakin kita menguatkan kebergantungan kepada Allah, semakin mudah untuk melepaskan kebergantungan kepada selainnya. Itu Bapak Ibu sekalian. Makanya saya sedih, tadi saya jam berapa Bapak Ibu ya, karena hari ini ada beberapa kajian, sempat saya punya waktu sebentar, itu melihat beberapa video, kamu harus datang ke kuburan ini, karena jalan-jalan kamu kepada kuburan-kuburan ini, itu adalah taman di antara taman-taman surga, dan akan mengabulkan permintaanmu. Sedih Bapak Ibu. Kenapa sampai ada kemusyrikan terang-terangan zaman ini seperti ini? Dan itu yang mengatakannya mengklaim bahwa dia ustadz. Bahkan punya karomah. Kalau kamu banyak kebutuhan, datang ke kuburan ini, datang ke kuburan ini. Maka semua akan mengabulkan permintaanmu. Itu kemusyrikan tidak? Kemusyrikan. Sampai begini Bapak Ibu. Karena dia tidak kuat al-ajiznya itu. Sedih Bapak Ibu sekalian. Masa jalan-jalan ke kuburan disebut dengan taman-taman surga?
Yang siapapun punya kebutuhan ketika datang kuburan ini akan mengabulkan semua permintaannya. Ini khurafat, ini kemusyrikan. Maka tidak ada tempat yang sangat banyak membawa kemusyrikan kecuali kuburan, Mbak. Makanya awal-awal perkembangan Islam, Nabi melarang kita untuk ziarah itu. Awal-awal Bapak Ibu di Mekah, Nabi itu melarang kita ziarah kubur. Kenapa? Karena tidak ada tempat yang paling banyak mencipta segala kesyirikan kecuali kuburan. Namun ketika iman para sahabat itu mulai membaik, ya, mulai menguat, maka Nabi fazuruha, kemudian Nabi mengizinkan kita berziarah itu. Maka Bapak Ibu, kalau kita melihat keimanan sebuah masyarakat yang rentan, Pak, yang ringkih itu, memang tidak diperkenankan untuk ke kuburan, karena khawatir terjadi berbagai kesyirikan itu. Boleh nggak Bapak Ibu kita berdoa kepada orang yang sudah meninggal? Minta doa gitu? Itu syirik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Nah itu ya, makanya saya ulang kembali Bapak Ibu, karena ini masuk akidahnya ya. Ketika kita mengenal Allah yang mengalahkan dan tidak terkalahkan, kita akan semakin menguatkan kebergantungan kepadanya. Dan ketika semakin menguatkan kebergantungan kepada Allah, semakin mudah untuk meninggalkan kebergantungan kepada selainnya. Al-Aziz. Nah, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi Bapak Ibu. Namun Allah yang tidak terkalahkan itu Bapak Ibu sekalian, akan memberikan apapun kepada kita ketika kita menyerahkan segalanya kepadanya. Saya ulang Bapak Ibu, saya ulang ya, karena ini harus pelan-pelan. Baik, saya tutup dulu ininya, apa namanya? Sebentar Bu Tuti, ini teh kemana Pak ya? Baik, saya pelan-pelan Bapak Ibu ya. Ketika kita mengenal Allah tidak terkalahkan, kira-kira kita makin menguatkan nggak kebergantungan kepadanya? Makin menguatkan. Dan ketika kita makin menguatkan kebergantungan kepadanya, maka Allah akan datang kepada kita dengan apapun yang kita inginkan darinya. Coba sekalian ya, ini pelan-pelan, karena khawatir agak tidak masuk. Ketika Allah Maha mengalahkan dan tak terkalahkan, kita akan semakin menguatkan keberpasrahan kepadanya. Dan ketika seorang hamba mentotalkan kepasrahan kepadanya, Allah akan datang kepadanya dengan apapun yang dia butuhkan darinya. Pertanyaannya Bapak Ibu tolong jawab dengan tolong jawab Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita untuk bisa untuk mendapatkan apa yang kita inginkan? Kira-kira jawabannya apa? Bergantung pada Allah. Bagaimana kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan? Maka jawabannya, serahkan diri kita kepada Allah dan apapun yang Allah inginkan. Kamu sholat, sholat. Kamu tilawah, tilawah. Pasrahkan dengan apapun yang Allah inginkan dari kita. Maka Allah akan datang kepada kita dengan apapun yang kita inginkan. Itu Bapak Ibu kuncinya. Maka orang-orang yang mentotalkan keberpasrahan kepadanya selalu menemukan banyak yang dia inginkan dari Allah. Karena Allah akan datang dengan apapun yang seorang hamba inginkan ketika hamba ini menyerahkan dirinya kepada apa yang Allah inginkan. Ini agak masuk gak Bapak Ibu? Khawatir, sudah dia nggak bahas naon sih, asa pusing gitu ya. Mohon maaf. Gitu ya. Anta turid wa anna urid. Fa idza sallamta li fi ma urid kafaituka bima turid. Kata Allah, aku punya keinginan, engkau punya keinginan. Kan begitu. Ketika engkau menyerahkan diri kepada apa yang aku inginkan, aku akan datang kepadamu dan apapun yang kamu inginkan. Ini hadisnya Bapak Ibu sedang diteliti apakah sahih atau tidak, tetapi banyak ulama yang mengisahkan tentang hadis ini. Diskusi ya. Aku punya keinginan, engkau punya keinginan. Ya, jika engkau ingin mendapatkan apa yang kau inginkan, maka serahkan dirimu kepadaku dan apa yang aku inginkan. Itu.
Paham Bapak dan Ibu ya? Baik, sebentar. Sebentar Bapak dan Ibu, ini agak susah ya. Ya, hilang lagi. Baik. Bapak Ibu masih kelihatan saya nggak? Kelihatan. Oh, Ustadznya saya ada. kehilangan gambar Bapak dan Ibu ini. Masya Allah. Iya masih kelihatan. Sebentar Bapak Ibu ya. Saya kehilangan gambar Bapak dan Ibu. Aduh, gimana ya? Di view-nya gitu, Ustaz. Tolong dibantu Nggak. Pak Dokter gimana? Iya. Apa ya? Di ujung di kanan atas ada view gitu. Eh, ini saya cuma blank, cuma hanya background laptop saya, tapi tidak ada zoom-nya ini gimana ya? Oh, ini sudah ketemu Pak Dokter. Nah, ya. Oke, alhamdulillah. Nah, itu yang kedua Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah ya. Oke, sekarang kita masuk yang ketiga terakhir Bapak Ibu. Baik. Yang ketiga, siapa Allah Al-Aziz itu? Yaitu yu'izzuka idza tabaqta syari'ahu. Siapa Allah yang aziz itu, yang maha mulia itu, yaitu Allah yang akan memuliakanmu ketika engkau taat kepada syariatnya. Ini Bapak Ibu ya. Yaitu Allah yang akan memuliakanmu ketika engkau taat kepada syariatnya. Maka Allah selalu memuliakan kehidupan orang-orang yang senantiasa dalam syariatnya, kepada orang-orang yang indah membangun istana ketaatan kepadanya, kepada orang-orang yang senantiasa menjaga hubungan indah bersamanya. Allah akan terus Bapak Ibu memberikan kemuliaan. Maka Bapak dan Ibu, siapa Allah yang maha mulia itu? Allah yang maha memberikan kemuliaan. Dan kalau Allah sudah memberikan kemuliaan, tak ada kekuatan yang bisa menghinakan. Betul? Kan pernah kita singgung di Allah Al-Malik, Pak Dokter ya. Kalau Allah sudah menghinakan, tak ada yang bisa memuliakan. Sebaliknya kalau Allah sudah memuliakan dan tidak ada yang bisa menghinakan. Bagaimana cara kita mendapatkan kemuliaan? Tobat syari'ahu. Anda harus mengikuti syariat-syariat Allah. Maka syariat, Bapak Ibu sekalian, yang Allah turunkan kepada kita, semuanya adalah untuk memuliakan kehidupan kita. Pak Dokter, ada nggak syariat Allah yang justru menghinakan kehidupan kita? Ada nggak? Oh, Bapak Ibu lihat. Semua syariat Allah yang turunkan kepada kita, semuanya untuk memuliakan kehidupan kita. Tidak ada satupun syariat Allah yang akan merendahkan kehidupan kita. Jangan mencuri, ya kan Bapak Ibu ya? Jangan berbohong, jangan menghina orang. Itu semuanya syariat itu memuliakan, merendahkan. Memuliakan. Memuliakan Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau kita ingin hidup mulia, satu saja, ikuti syariat Allah. Karena Allah bikin syariat ini untuk mengantarkan kita ke puncak-puncak kemuliaan hidup. Bahkan kemuliaan itu, ketika kita taat kepada Allah, tidak hanya berhenti di dunia, tersambung sampai ke akhirat, Ibu Bapak sekalian. Maka selalu menemukan kehinaan di orang-orang yang tidak taat dan tidak ikuti syariat Allah. Betul? Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak percaya, Bapak Ibu, mulai hari ini lepas semua syariat Allah. Dalam keluarga kita, dalam muamalah kita, dalam ibadah kita, lepas. Maka tidak ada hari-hari yang akan kita jalani kecuali hari-hari penuh kehinaan itu. Betul? Kamu cuma satu-satunya jalan untuk mengantarkan kita ke puncak-puncak kemuliaan adalah mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuliaan bersama Allah, kemuliaan yang tidak bisa dihinakan oleh kekuatan apapun Bapak dan Ibu sekalian. Percaya itu. Ya. Contoh Bapak dan Ibu, mari kita lihat. Silakan lihat surat An-Nahl ayat 97 ini. Bagaimana cara Allah memantarkan kita ke puncak-puncak kemuliaan ketika kita senantiasa istiqomah dalam ketaatan kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah
walanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan memberikan kehidupan yang penuh dengan kebaikan, keberkahan, kebahagiaan, kemuliaan bagi orang-orang yang senantiasa beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan. Maka Bapak dan Ibu, percaya dengan Al-Quran. Setiap ada yang tidak kita jalankan dalam syariat Allah, maka kita sedang mengantarkan hidup ini ke jalan-jalan penuh kehinaan. Dan siapa yang ingin memulai untuk menemukan kemuliaan dalam kehidupan, maka tidak ada rute yang harus dia lakukan kecuali mengikuti apa yang Allah syariatkan. Maka Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, betapa banyak orang-orang yang suudon kepada syariat Allah, ya kan? Kenapa sih saya harus pakai jilbab? Kenapa sih saya tidak boleh begini? Kenapa sih saya tidak boleh begitu? Bapak Ibu, ya kan? Masih ada nggak orang-orang yang masih bertanya kenapa? Why kepada Allah? Banyak. Banyak. Ada. Padahal Bapak Ibu, Imam Az-Zahabi, ya, Asy-Syatibi dan lain sebagainya, itu sudah menjelaskan dengan detail, menganalisa bahwa tidak ada yang Allah syariatkan baik perintah maupun larangan dalam kehidupan ini kecuali semuanya cara Allah untuk mengantarkan kita menemukan puncak-puncak kemuliaan. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, mulai hari ini silakan atur hidup kita sesuai dengan syariatnya. Maka tidak ada hari-hari yang akan kita jalani kecuali hari-hari penuh kemuliaan. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu sekalian, ya. Contoh, Bapak Ibu lihat ke mesin. Allah itu bisa memberikan semuanya dengan dahsyat, juga bisa mengambil semuanya dengan dahsyat. Ada orang-orang yang hidupnya di puncak-puncak Bapak Ibu keberlimpahan, tetapi di waktu yang tidak lama Allah jatuhkan di puncak-puncak kehinaan itu. Kenapa? Karena Allah berkuasa memberikan sesuatu dengan sangat dahsyat, Allah pun berkuasa untuk mengambil semuanya dengan sangat dahsyat itu. Pernah melihat Bapak Ibu orang-orang yang kemarin jumawa sekarang jadi pesakitan? Itu banyak itu. Banyak Bapak Ibu sekalian. Ya. Ustadz, bagaimana caranya supaya apa yang telah Allah berikan di kehidupan kita tidak pernah Allah ambil, dan apa yang telah Allah berikan yang membuat kami ada di puncak-puncak keberlimpahan tidak Allah jatuhkan ke puncak-puncak kehinaan? Cuma satu Pak Dokter, ya jawabannya. Jaga syariat Allah. Jaga syariat Allah Bapak Ibu. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ya kan? Apa kata Ibnu Rajab Al-Hambali? Jagalah syariat Allah, maka Allah akan menjaga apa yang telah Allah berikan dalam hidupmu. Itu kata Ibnu Rajab Al-Hambali, imam ulama besar dari madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Saya bukunya beberapa di rumah ada itu, karena memang di antara ulama-ulama Pak Dokter yang menyerujukan kita kan di antaranya Ibnu Jauzi, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, Ibnu Hambali, dan ulama-ulama yang lain yang akrab dengan kajian-kajian kita setiap pekan ini. Itu Bapak Ibu, maka lihat akan banyak menemukan kehinaan, hilang dari apa yang telah dia miliki ketika dia tidak menjaga syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan perintah Allah, kebutuhan kita kan kita agar kita senantiasa ada dalam kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat. Baik, Bapak Ibu, coba kita lihat terakhir ya dari Wahab bin Munabbih ini Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, mari kita lihat kalimat dari Wahab bin Al-Munabbih ya. Ada 4 hal yang harus kita perhatikan kata beliau. Barang siapa yang membaca Al-Quran, kemudian dia menyangka bahwa dosa-dosanya tidak akan diampuni, maka dia telah melecehkan ayat-ayat Allah. Barang siapa yang baca Al-Quran, dan dia menduga bahwa dosanya tidak akan pernah diampuni, maka dia sudah melecehkan ayat-ayat Allah. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, barang siapa yang mengeluh kesahkan musibahnya kepada yang lain, maka dia sedang mengeluh kesahkan Robnya. Kira-kira paham nggak Bapak Ibu sekalian?
Kan begini, misalnya saya itu Pak Dokter, saya sedang punya musibah, berkeluh kesah kepada orang. Orang ini sedang mengkeluh kesahkan Allah kepada orang lain. Yang ngasih musibah siapa? Allah. Maka dia sedang mengkeluh kesahkan Allah kepada yang lain. Itu kalimat Wahab bin Munabih ini, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, barang siapa yang bersedih atas apa yang dimiliki oleh orang lain, maka dia telah membenci ketentuan Allah. Jadi orang lain, Bapak Ibu, banyak gitu, punya segalanya, itu sedih. Maka dia sedang marah kepada ketentuan Allah itu. Ya, dan terakhir, barang siapa yang Bapak Ibu merendahkan diri kepada selain Allah, maka telah hilang sepertiga agamanya. Ini kalimat dari Wahab bin Munabih, Bapak Ibu. Satu, barang siapa yang mengira dosanya tidak akan diampuni, dia sudah menghina ayat-ayat Allah. Yang kedua, barang siapa yang dia punya musibah, berkeluh kesah kepada selain Allah, dia sebenarnya sedang mengkeluh kesahkan Allah kepada yang lain. Yang ketiga, barang siapa yang bersedih dengan apa yang dimiliki orang-orang lain, maka dia sedang marah kepada ketentuan Allah. Dan terakhir, barang siapa yang merendahkan diri kepada selain Allah, maka telah hilang sepertiga agamanya. Saya tanya kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pak. Kalau kita sudah silau dengan kemuliaan Allah, kita tidak akan pernah silau dengan kemuliaan selain Allah, Pak. Tidak akan. Kenapa banyak orang yang silau dengan selain Allah? Karena dia belum silau dengan Allah. Kalau kita, Pak, melihat orang yang kaya, kita merendah, orang yang punya ini merendah, orang ini merendah, Bapak Ibu. Itu telah hilang sepertiga agamanya itu. Kenapa kita masih ingin merendah di hadapan selain Allah? Padahal satu-satunya yang berhak, Bapak Ibu, kita untuk merendah di hadapan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Contoh, Pak Dokter ya, Bapak Ibu. Kalau kita di depan Ka'bah, Bapak Ibu, di sini ada jenderal, di sini ada anggota dewan, di sini ada menteri. Kita silau nggak dengan mereka? Pakai baju hitam. Ketika di depan Ka'bah, Pak Dokter Dele. Tidak akan. Kenapa? Karena kita sedang silau kebesaran Allah. Maka kita tidak akan pernah silau dengan selain Allah itu. Di sini ada jenderal, ada menteri, ada apa tuh, asa biasa gitu. Karena kita sedang silau dengan kebesaran Allah. Pas pulang ke Indonesia, silau lagi dengan mereka. Karena kita telah kehilangan silau dan kebesaran Allah, Pak. Makanya kalau dia makin silau dengan aziznya Allah, nggak akan mudah merendahkan diri kepada selainnya. Ya. Maka orang-orang yang begitu, Pak, orang yang kaya merendah, orang yang punya jabatan merendah, itu setelah hilang sepertiga agamanya itu. Ya. Karena kita tidak boleh merendah ke selain Allah. Bapak Ibu punten, contoh Bapak Ibu. Contoh Ibu dan Bapak sekalian, kalau di hadapan kita ada orang tua kita, kira-kira Bapak Ibu ada nggak yang berani mencuri? Ini di hadapan itu ada orang tua kita. Berani nggak kita berbuat kejahatan? Enggak. Nggak mungkin, Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Tapi kenapa kita berani di hadapan Allah? Padahal di hadapan orang tua kita nggak berani. Ini orang nggak silau dengan Allah, Bapak Ibu sekalian. Ya. Masya Allah itu. Contoh, Bapak Ibu, contoh lagi nih. Ini hanya contoh-contoh saja. Ya. Kita ada orang tua kita yang sangat kita kagumi, kita tidak mungkin berbuat kerendahan, betul kan? Mencuri apa gitu, nggak mungkin. Tapi kenapa kita begitu mudah berbuat maksiat, padahal kita ini ada Allah itu. Padahal di hadapan orang tua kita nggak berani, betul kan? Bapak Ibu ya, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini ada orang tua kita, terus kita dimarahi sama istri kita, kira-kira bagaimana perasaan kita kepada orang tua itu? Kita sedang dimarahi, ini ada orang tua kita sedang dimarahi, Bapak Ibu. Betul-betul merendah diri pisan ya. Sama Pak, ada Allah, tapi kita merendahkan diri kepada selainnya itu. Ini enggak cerdas, Bapak Ibu sekalian ya.
Baik, itu hanya contoh-contoh saja Pak Dokter karena aduh Masya Allah ya. Dan cara merendahkan diri di hadapan Allah itu dan berbuat maksiat kepadanya. Maka Ibu dan Bapak yang semoga Allah hormati, kalau kita sudah kagum dengan Allah, tak mungkin kita merendahkan diri dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak Dokter Wedi, saya ingin Siap. banyak tapi karena sudah 6 ya, mohon maaf sekali. Jadi nanti mudah-mudahan dikembangkan dalam sesi tanya jawab insyaallah. Wallahu a'lam Iya. bishawab. Nah, silakan Pak Dokter. Ya, jazakallahu khair Pak Ustadz Dedi. Bertambah lagi ya pemahaman kita tentang Asmaul Husna begitu sangat dalam dari tiap nama Asmaul Husna itu sendiri kan ternyata begitu dalam ya Ustaz ya maknanya ya tidak hanya arti yang selama ini kita tahu ternyata kalau dikupas demikian dalam ternyata luar biasa sekali ya satu nama yang demikian dalam seperti itu dan semakin memperkuat tauhid kita saja dari hal-hal yang tadi Ustadz sampaikan gitu ya dari nama-nama Allah yang sangat luar biasa ini semakin memperkuat tauhid kita. Baik Bapak Ibu sekalian kita buka sesi diskusi. Tadi Teh Kiki sudah raise hand dari awal tapi kemudian mau buka sesi diskusi beliau sudah leave out. Punten, Teh Kiki. Ya, mohon maaf, sudah setengah Berikutnya 6 Pak Dokter. Ya betul. Teh Rini, silakan Teh Rini yang sudah raise hand juga. Dipersilakan Teh Rini untuk bertanya. Iya, baik. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz izin bertanya, sikap mana yang paling ideal bagi seorang Muslim dalam merespon permasalahan hidup? Apakah yang pertama, misalnya sikap GR sama Allah, GR merasa sedang dicintai Allah ketika kita sedang dititipi masalah, sehingga berbuah optimis dalam menghadapi masalah gitu. Atau sikap yang kedua yaitu merasa hina gitu, merasa sedang dihukum sama Allah sebab masalah yang diundang itu karena maksiat kita. Tapi efeknya kita jadi terus-terusan minta ampun sama Allah gitu. Tapi di sisi lain perasaan ini tuh menghadirkan nyesek gitu. Merasa sangat jatuh, merasa sangat hina sekali gitu. Atau adakah sikap ketiga mungkin yang jauh lebih baik untuk menghadapi permasalahan hidup seperti itu saja. Ya. Baik. Super sekali Iya, terima pertanyaannya. kasih. Dari ini. Baik. Silakan Ustaz. Baik, jangan pernah merasa GR ketika ada perasaan bahwa Allah mencintai kita dan memberikan ujian itu. Karena demikian adanya. Bukankah kita percaya dengan hadis Rasulullah? Bahkan 2 hadis tadi. 1, innallaha idza haba qauman ibtalahum. Hadis 1 lagi, innallaha idza haba 'abdan ibtalahu. Dua-duanya hadis yang sahih. Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya.